Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang dalil Pitagoras atau yang biasa juga disebut dengan teorema Pitagoras. Dalil Pitagoras ada yang disebut dengan teorema Pitagoras, ada juga yang disebut dengan rumus Pitagoras. Oke. Teorema atau rumus Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Dengan AB ini kita sebut alas. Jadi AB adalah alas. Kita tuliskan di sini AB adalah alas segitiga siku-siku. Kemudian AC ini adalah tinggi segitiga siku-siku. Dan BC adalah sisi miring. Nah, Pitagoras menyatakan bahwa kodrat sisi miring pada segitiga siku-siku, jadi kodrat sisi miring. Kodrat sisi miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kodrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, jika dituliskan itu posisinya seperti ini. Sisi miring pangkat 2 itu sama dengan alas pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Nah, jika sisi miring ini kita nyatakan sebagai BC, berarti bisa kita tuliskan rumusnya BC pangkat 2 sama dengan alas adalah AB pangkat 2 ditambah tinggi adalah AC pangkat 2. Nah, jadi rumus Pitagoras itu dinyatakan dengan bentuk seperti ini. Sisi miring pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Nah, ini untuk yang pertama, jika sisi miringnya yang ditanyakan. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah alas atau tingginya? Bagaimana kita merumuskannya? Jadi misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, tapi yang ingin diketahui panjang sisinya itu adalah sisi alas atau tingginya, bukan lagi sisi miringnya. Nah, jadi kita bentuk kembali rumus ini menjadi alas pangkat 2 sama dengan sisi miring pangkat 2 kurang tinggi pangkat 2. Nah, jadi jika alas yang ditanyakan yaitu sisi miring dikurang tinggi. Kalau kita gunakan nama segitiga ini yaitu segitiga ABC dengan alasnya adalah AB, berarti bisa kita rumuskan sebagai AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Nah, semua simbol-simbol ini adalah hanyalah sebuah simbol. Jadi boleh tergantung dari kita namakan apa segitiga siku-sikunya. Mau ABC boleh, mau PQR boleh, mau LMN boleh, ya terserah. Tergantung dari penamaan sudut-sudutnya apa. Yang jelasnya untuk sebuah segitiga siku-siku baru berlaku rumus Pitagoras, atau Pitagoras ini hanya berlaku untuk sebuah segitiga siku-siku dengan ini sebagai alas, yang ini tinggi dan ini adalah sisi miringnya. Nah, untuk yang kedua ini. Nah, yang ketiga, bagaimana jika yang ditanyakan itu adalah tinggi? Oke, berarti tinggi kuadrat sama dengan tetap yang menjadi pengurang adalah sisi miringnya, alas pangkat 2, atau AC pangkat 2 sama dengan sisi miring adalah BC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi tetap yang menjadi pengurang itu adalah sisi miring. Jadi sisi miring kurang tinggi, dan kalian jangan lupa ingat selalu ada pangkat 2-nya. Ingat ya, selalu ada pangkat 2-nya. Nah, bagaimana jika kita ingin hilangkan pangkat 2-nya? Tinggal kita tarik akarnya seperti ini. Jadi BC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Begitupun dengan ini.
berarti AB sama dengan akar BC pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Yang terakhir juga sama, AC sama dengan akar BC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Nah, jadi ini adalah bentuk lain dari rumus Pitagoras. Intinya itu ini. Sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, Pitagoras dinyatakan seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan panjang sisi miring pada segitiga berikut. Nah, jadi di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Ingat bahwa Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga ini tidak diberi nama di tiap sudutnya. Jadi gunakan rumus umumnya saja. Oke, nah sekarang diketahui bahwa alas segitiga ini adalah 3 cm dan tingginya adalah 4 cm. Untuk menentukan yang mana alas, yang mana tinggi itu terserah. Boleh kita lihat dari sudut pandang ini. Berarti kalau kita lihat dari sudut pandang ini adalah alasnya. Kemudian ini adalah tingginya. Tapi jika kita balik, yang menjadi alas itu adalah 3, yang menjadi tinggi adalah 4. Boleh seperti itu ya. Jadi terserah kalian. Yang jelasnya untuk sisi miringnya itu tidak boleh ditukar tempat. Nah, oke. Nah, untuk penyelesaian, pertama, tuliskan terlebih dahulu rumus Pitagorasnya. Sisi miring pangkat 2 sama dengan alas pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2. Oke, karena segitiga ini tidak diberi nama, berarti kita tetap tuliskan seperti ini. Sisi miring pangkat 2 sama dengan, oke, masukkan nilai yang diketahui. Alasnya sama dengan 3 cm. Oke, jadi alasnya 3 cm, 3 pangkat 2 ditambah tingginya sama dengan 4 cm. Berarti di sini 4 pangkat 2. Ingat, perhatikan di sini ada pangkat 2-nya. Oh, berarti untuk nilainya nanti semuanya memiliki pangkat 2. Oke, kita tuliskan kembali. Jadi sisi miring pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ditambah 4 pangkat 2 itu 16. Oke, nah jadi tinggal kita jumlahkan. Tetap sisi miring pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 itu 25. Nah, ini kita sudah dapatkan sisi miring pangkat 2-nya sama dengan 25. Nah, sedangkan yang ditanyakan ini adalah sisi miringnya saja, tidak ada pangkat 2-nya. Nah, jadi berdasarkan rumus ini tadi yang di atas, tinggal kita akarkan jika ingin menentukan sisi tanpa pangkat 2-nya. Oke, nah jadi tinggal kita akarkan sisi miring pangkat 2-nya sudah hilang sama dengan akar. Ya, dia berubah menjadi akar. Oke, jadi akar 25 itu sama dengan 5. Oke, satuan yang kita gunakan tadi adalah sentimeter. Nah, sehingga panjang sisi miring dari segitiga siku-siku ini adalah 5 cm. Kita pindah ke contoh kedua. Contoh kedua ini, di sini ada segitiga PQR. Diketahui QR ini adalah sisi miringnya. Jadi sisi miringnya itu panjangnya 13 cm dan PQ ini adalah alasnya. Alasnya sepanjang 12 cm. Nah, yang ditanyakan, coba kalian perhatikan, yang ditanyakan adalah panjang PR. Nah, PR di sini adalah tinggi segitiga siku. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, ini kita bisa tuliskan penyelesaiannya. Berarti di sini ya, penyelesaian. Oke. Yang ditanyakan adalah PR-nya. Oke, berarti PR pangkat 2 sama dengan, ingat tadi, jika yang ditanyakan itu selain sisi miring, berarti sisi miring yang menjadi pengurangnya. Oh, berarti QR pangkat 2 dikurang PQ pangkat 2. Nah, setelah kita rumuskan seperti ini, tinggal masukkan nilainya. Jadi PR pangkat 2 sama dengan
QR-nya itu 13 pangkat 2 dikurang PQ-nya 12 pangkat 2. Sehingga PR pangkat 2, 13 pangkat 2 itu berarti 13 kali 13. Berapa? Ya, betul, 169 dikurang 12 pangkat 2 berarti 12 kali 12. 144. Oke, tinggal kita kurangkan. Nah, selama proses ini perhatikan pangkat 2-nya masih tetap ada. Jadi 169 dikurang 144. 25. Nah, ini yang kita dapat adalah PR pangkat 2, belum PR, sedangkan ditanyakan adalah panjang PR. Bagaimana cara menjadikan ini pangkat 2-nya hilang? Berarti kita akarkan. Oke, akar 25. Akar 25 berarti 5. Ingat kenapa 5? Karena 5 kali 5 itu adalah 25. Oke, pakai satuan apa? Sentimeter. Berarti PR adalah sentimeter. Selesai. Nah, jadi jawabannya adalah 5 cm. Sehingga tinggi dari segitiga ini, segitiga PQR ini adalah 5 cm. Nah, oke, mungkin untuk contoh-contoh dari teorema Pitagoras ini cukup. Oke, tetap semangat belajar matematika, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.